hati, menanti pemimpin yang engkau pilih. Kang Haru adalah harapan hati, bersama Bandung kami yakini. Halo Abi, Halo Naje. akhirnya kita punya kesempatan ngobrol lagi ya. Biasanya kalau sekarang cuma curi-curi waktu doang kalau mau ngobrol sama Abi. Ya harus ambil antrian dulu lah. Iya. Naje. Dan kita selalu ngobrol di meja makan. Sebenarnya sih kita udah nggak serumah 6 bulan juga ya. Jadi ya belajar banyak juga sebenarnya soal banyak hal ternyata yang belum aku pelajari. Dan kayak makin banyak hal yang harus di-handle dan di-manage sendiri. Tapi sekarang bareng juga kan sama Algi. Kalau dari Abi sendiri, ada wejangan gak buat Teteh? Soal pernikahan atau pasangan? Ya, kamu kan ketemu gede ya sama Algi. Walaupun mungkin kenal ya sebelum nikah gitu ya. Namanya ketemu gede pasti bawa sifat masing-masing. Jadi yang namanya suami istri itu kan harus saling melengkapi. Dan Dalam bahasa Sunda itu repok. Yang satu rep, yang satu pok. Yang satu berhenti ngomong, yang satu ngomong. Jadi jangan pok-pok pada ngomong dua-duanya. Atau rep-rep pada diam semua gitu kan. Dia harus saling mengisi lah. Kan kalau di Al-Quran juga laki-laki pakaian buat perempuan, perempuan pakaian buat laki-laki. Jadi yang memperindah, yang melindungi, yang ya membuat kamu lebih nyaman lah gitu. Jadi intinya tim lah, suami istri itu tim, satu tim. Begitu. Jangan jadi bos dua-duanya gitu. Gantian gitu. Kan best friend, gak ada bos-bosan dong. Ya bisa. Iya, kayak makin kesini sebenarnya habis lulus juga kan, ternyata makin banyak hal yang harus dikerjain juga gitu. Kayak mungkin sedikit banyaknya jadi mulai ngerasain dunia Abi sama Umi kali ya. Waktu itu kan kita masih kecil, mungkin gak terlalu ngerti juga sebenarnya di luar rumah tuh Abi sama Umi ngapain sih gitu. Dan itu juga bikin aku bertanya-tanya sih sebenarnya karena udah nikah juga kan. Kayak gimana selama ini Abi ngebagi waktunya di tengah-tengah kesibukan gitu antara melayani masyarakat sama ya untuk keluarga gitu. Karena ya walaupun sekarang aku belum punya anak, karena kalau menurut aku punya anak itu butuh persiapan lebih gitu. Supaya nanti nggak zolim juga sama anaknya dan ya bisa ngasih yang terbaik gitu. Nah kalau dari Abi nih, ada nggak sih tips and trick parenting buat Teteh sama Algi nanti? Ya sebetulnya mungkin kamu dari kecil sama Irsad ya, tidak banyak waktu sama Abi gitu ya. Mungkin juga dulu nggak disadari lah, taunya ada tugas gitu kan, ada amanah gitu. Sampai satu hari Umi cerita kan, nih Irsad katanya kok udah gede nggak mau jadi kayak Abi. Wah Abi kan kaget sekali ya, bahaya juga ini. Kalau Irsad bicara nggak mau kayak Abi, kenapa? Karena Abi sibuk. Ya akhirnya kan diskusi Umi sama Abi kan. Dari situ akhirnya ya Najla, Irsad, Abi aja kalau ada acara gitu kan. Abi bintek misalnya ke Jakarta ikut gitu kan. Ada acara apa misalnya di Bandung, ke hotel ikut gitu kan. Jadi aja kita ini keluarga beringka dia, beringka itu gitu kan. Itu dalam rangka supaya kita tetap bisa ketemu gitu walaupun cuma sebentar. Cuma menyapa sebelum tidur, kemudian atau misalnya habis tidur Abi yang bangunin gitu kan. Intinya kalian nggak kehilangan Abi gitu walaupun misalnya kan waktunya juga sangat sempit. Ya saya kira pasti ada resiko lah yang namanya apa ya, keluarga muda gitu ya, anak masih kecil-kecil terus jadi pejabat publik pasti akan ada yang hilang. Karena kualitas tidak bisa menggantikan kuantitas. Kadang ada yang mengatakan saya ganti kuantitas itu dengan kualitas.
Sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu. Ketika kita itu kualitasnya tinggi, kuantitasnya banyak, itu the best lah. Kalaupun misalnya kualitasnya tinggi, kuantitasnya kecil, ya itu lumayan lah. Gitu. Bisa juga kuantitasnya tinggi tapi kualitasnya rendah, bisa juga karena keterbatasan kan, bisa juga. Gitu. Jadi tapi mau bilang bahwa kualitas dengan kuantitas itu dua hal yang berbeda. Masing-masing harus dijaga, kuantitas dijaga, kualitas dijaga. Ya, aku setuju sih sama Abi karena kan mungkin aku juga relate karena aku ngerasa emang pola asuh Umi sama Abi tuh kayak gitu dari dulu. Bahkan yang paling aku inget tuh waktu Abi masih di DPD, setiap hari Jumat malam kan aku sama Irsyad suka mengendap-endap tuh keluar, kita nyumput di mobil. Terus ya ternyata kan Abi pura-pura nggak tahu ya. Dan sebenarnya tujuan kita ke sana kan pengen main Pet Society sama Ninja Saga aja gitu. Tapi sampai jam 2 malam udah gitu kita nggak pulang. Sama Abi diajak ke Dwi Lingga kan kita beli pisang keju bakar sama Indomie keju tuh aku inget banget karena itu menu favorit yang sebenarnya selalu dipesan setiap pulang dari sana gitu. Dan itu sebenarnya ngangenin sih karena jadi inget kayaknya udah pada dewasa juga kan sekarang. Irsyad juga lagi Kapan-kapan boleh nanti kita ke sana lagi. Direka Sama ulang nggak Irsyad. adegan nyumpet di mobil. Boleh. Boleh. Cuma nanti ngumpetnya bertiga sama Algi gitu. Ya kayak aku juga kan sebenarnya ngerasa kayak selama aku 24 tahun ada di dunia ini kan masih di Bandung-Bandung aja gitu. Dari PG sampai kuliah kan di Bandung gitu. Jadi kalaupun dengar cerita dari nenek sama eyang juga kayak Abi tuh kan sebenarnya dulu pindah-pindah kan sekolahnya, tapi pasti sekolah di Bandung. Intinya kayak dari SMP 14 kan, terus SMA 8, terus kuliah juga di ITB sama Unpad gitu. Nah, apa sih yang bikin Abi punya perasaan apa gitu sama kota ini? Karena kan ya Abi pasti jauh lebih lama gitu tinggal di kota ini dibanding Teteh sama Irsyad, Amira, Naifah, Fatia gitu kan. Ada perasaan bangga nggak sih Bi sama kota ini gitu? Kalau kelas 4 SD itu kira-kira umurnya berapa tahun ya? Kelas 9, umur 9 tahun. 9 tahun? Ya, 9 tahun. Kamu tinggal di Bandung 24 tahun? Ya. Berarti Abi 40 tahun. Hmm. Dari umur 9 tahun kelas 4 kan? 84 ya? Iya, 84 itu kan berarti 40 tahun kan? Ya kebayang gitu, 40 tahun di Bandung walaupun sempat ke Bogor sebentar ya. Jadi ya, walaupun lahirnya di Tasik, ya sebetulnya Abi orang Bandung gitu ya. Karena SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan, S1, S2, S3 kan di Bandung, punya anak 5 di Bandung ya. Jadi Bandung udah ya seperti rumah. Kata Rasulullah kan, Al-Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Ya sebetulnya miniatur surga kita di bumi itu ya rumah ya, dengan keluarga. Maka miniatur surga buat kita ya kota Bandung. Pernah suatu hari ada seorang filosof di Yunani ya, ngobrol dengan ya lagi santai lah, tiba-tiba ada yang nyamperin gitu. Tuhan, apakah Tuhan tahu sebuah kota di mana sangat tenang, sangat damai, orangnya rukun, pokoknya seperti di surga lah. Oh, ada katanya. Silakan kira-kira 1000 meter dari sini. Ke arah mana? Ke arah barat. Setelah itu orang itu pergi. Terus ada datang orang kedua. Tuhan, apakah Tuhan tahu ada sebuah tempat di mana saya bisa tinggal dan menjadi diri saya sendiri, apa adanya, sekali-kali berantem tapi kami saling mencintai, dan aku akan menemukan tempat itu. Lalu kata orang bijak di Yunani itu mengatakan, ya itu di sini tempatnya, selamat datang katanya. Ternyata ada yang memperhatikan percakapan dua orang
yang pertama dan dua orang yang kedua ini. Terus yang lagi mengamati itu datang, kamu kenapa mengusir yang pertama? Mengatakan tempat itu nggak ada. Padahal kan tempat itu ini, tempat yang diminta itu tempat ini kan. Terus dia bilang, ya saya nggak mau lah katanya, ada penduduk kota ini yang dia hanya pengen tempat ini enak buat dia aja. Orang yang begini bakal bikin masalah ke depannya. Sementara orang yang kedua itu adalah warga kota kita. Mereka yang menjadi diri mereka sendiri, mereka yang apa adanya, yang mereka mau ya berusaha menciptakan kota ini seperti surga. Jadi saya kira Bandung akan tetap menjadi rumah kita kalau semua warganya mencintai kota Bandung. Dan saya kira kita salah satu dari mereka. Ya, Bandung selalu punya apa ya, tempat tersendiri sih di hati. Kalau pergi kemana-mana tuh, kalau nggak inget temen-temen, inget makanannya kan seblak gitu. Atau banyak deh pokoknya makanan di Bandung yang nggak ada soalnya di kota-kota lain kan. Mungkin hal-hal kecil kayak gitu aja ya bikin ya kita selalu pengen balik lagi ke Bandung gitu. Dan dari perasaan-perasaan itu Abi kayak ini gak sih, aku jadi penasaran aja sebenarnya rasa-rasa itu tuh kayak ngasih pengaruh gitu gak sih dalam membesarkan aku dan adik-adik gitu di kota ini. Jadi perasaan bangga itu, terus perasaan mencintai kota ini, itu sebenarnya berdampak gak sih sama cara Abi membesarkan aku dan adik-adik di kota ini? Sekarang menurut kamu aja dulu, apa hal yang menurut kamu terasa dalam keluarga kita? 3 hal saja. Coba kamu sampaikan. Hangat, demokratis, terus aman. Iya, jadi kalau ditanya, nih keluarga kita visinya apa gitu? Visinya ya melayani, visinya kepemimpinan. Makanya tugas pemimpin itu kan membuat rumah itu hangat. Pernah suatu hari Khalifah Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, lalu anak-anaknya menyerbu gitu kan. Ada yang manjat ke pundaknya gitu ya, ada yang nempel di kakinya, pokoknya ribut lah gitu. Tampaknya asistennya ada yang keberatan gitu. Kok gitu sama Khalifah gitu ya, ini kan Khalifah yang dihormati. Nah, terus sama Khalifah ditanya, hari kamu gimana? Ya saya kalau datang ke rumah katanya semuanya siap, katanya yang lagi bercanda juga berhenti, yang lagi ngomong juga berhenti karena saya datang. Langsung diberhentikan sama Khalifah Umar bin Khattab. Karena nggak begitu cara membangun keluarga itu. Jadi ya pemimpin itu justru bagaimana supaya di rumah itu hangat gitu, ya kan? Terus saling menyayangi, ya kan? Kalau semuanya sikap sempurna kan capek, ya kan? Upacara aja habis sikap sempurna ada istri tempat kan? Masa di keluarga enggak gitu kan? Tegang banget gitu kan? Makanya Abi kan nggak pernah ke kamu. Pokoknya Abi minta kamu ranking 1. Pokoknya Abi minta kamu ini, nggak pernah. Kamu milih jurusan kan jurusanmu sendiri. Irsyad paling Abi bilang kamu harus coba di ITB dulu sebelum ke yang lain misalnya gitu. Artinya ya masing-masing silahkan tumbuh dengan apa impiannya gitu kan, cita-citanya. Tapi Abi tetap kan menanamkan nilai kamu harus jadi muslim yang baik, harus sholat, harus baca Al-Quran, ikut pengajian dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah ya harus aman. Kamu harus jaga adik kamu gitu kan, Irsa jaga Naipa dan seterusnya. Ya apalagi yang mau kita titipkan di keluarga ini kalau bukan nanti sudah Abi sama Umi nggak ada, kamu harus bisa sering jaga gitu kan. Jadi itu saya kira yang Abi ingin titipkan ya sama majalah Irsa. Ya aku sebenarnya merasa kalau keluarga kita itu memang dibesarkan dengan cara demokratis. Dulu Abi sempat ngasih tahu juga ke kita gitu, ke aku sama adik-adik, kalau kepemimpinan itu kan ada 3 gaya gitu.
Ada demokratis, otoriter, terus Liberal. liberal. Tapi itu juga sebenarnya bisa dikombin sesuai kebutuhan gitu kan. Cuma memang aku sama Irsyad pun sepakat kalau misalnya kita tuh dibesarkan dengan cara demokratis gitu. Maksudnya kayak aku sebenarnya selalu merasa kayak beruntung gitu karena aku pernah ngobrol sama temen-temenku yang sama perempuan gitu. Mereka tuh nggak punya pilihan. Tapi aku merasa Abi tuh selalu ngasih kebebasan aku untuk memilih gitu. Untuk menentukan jalanku sendiri. Untuk nggak menyerah, untuk memperjuangkan apa yang aku cita-citakan. Kayak walaupun jalur kita beda gitu. Jalur Abi di politik dan aku juga udah milih jalur aku di desain gitu. Dan aku belajar banget kalau kita tuh nggak mesti harus di dunia yang sama gitu, tapi as a family kita tuh bisa saling support satu sama lain, mendukung apa yang harus kita capai dan kita tuh nggak sendirian untuk mencapai itu gitu. Itu mungkin satu hal yang sangat aku bersyukur banget karena di luar sana tuh ada teman-teman aku yang bahkan mereka nggak tahu mereka tuh punya pilihan. Dan ketika ngobrol itu ya kita bisa saling sharing gitu pandangan satu sama lain soal itu. Dan selama aku dan teman-teman ngejalanin kita buka suara juga, kita juga jadi belajar banyak hal gitu. Kalau ternyata di kota Bandung ini banyak masalah yang sangat berdampak sama masyarakat gitu. Dan sebenarnya kita juga tahu kan kayak Abi diamanahkan untuk maju menjadi calon pemimpin di kota ini. Dan sebenarnya itu tidak mudah kalau misalnya ngeliat gitu dan mendengar ngobrol sama masyarakat tuh banyak masalah dan tantangannya itu cukup besar gitu. Gimana Abi untuk menghadapi tantangan yang ada di depan itu gitu, karena tanggung jawab pemimpin itu kan sebenarnya berat ya dan besar gitu. Iya, sebetulnya kan kamu tahu lah. Kalau Abi kan sebenarnya cita-citanya dulu jadi dosen, jadi pengusaha. Ya orang biasa, ya orang normal. Kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu bisa buat acara keluarga. Tapi kemudian kan hidup kita berubah ketika Abi harus jadi ketua DPD. Sabtu Minggu malah dipakai untuk acara dengan masyarakat, acara di DPD dan sebagainya. Sampai akhirnya kan Abi jadi anggota DPRD di kota Bandung 10 tahun. Kemudian kemarin 5 tahun di DPD Provinsi. Makin tahu lagi kan Bandung itu masalahnya apa aja, Jawa Barat masalahnya apa aja. Ya sebetulnya kalau ada yang lain yang lebih mampu gitu jadi wali kota, biar kita lebih senang sebenarnya. Gitu. Nggak harus Abi. Karena jadi wali kota itu berat. Apalagi di Bandung kan. 2 wali kotanya hilang, 2 sekdanya hilang. Kemarin ketika ketemu dengan teman-teman kreatif ya di HD Planner, salah satu yang membuat Abi sedih itu mereka bilang kami ini ya tumbuh begitu saja gitu. Kalau ada prestasi di aku, tapi untuk kita bisa berkembang nggak ada yang peduli sama kita. Jadi ternyata banyak masalah gitu di Bandung itu. Cuma kalau kita semua sibuk memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita masing-masing gitu ya. Terus ada yang mau ngurusin rumah ini gitu. Ketika rumah ini bocor terus kita semua cuma teriak, tuh ada bocor di pojok sana gitu. Nggak kemudian bergerak untuk memperbaiki genteng yang bocor. Ketika ada pintu yang rusak, kita cuma bilang, bikin tulisan di pintu itu. Tolong ya everybody, pintu ini rusak. Tanpa ada orang yang bergerak untuk memperbaiki pintu rumah yang rusak itu. Saya kira rumah kita akan hancur dalam waktu singkat gitu. Sedangkan kita ada di situ kan.
Masa kita sama gitu. Karena kita di keluarga sudah berusaha ya, keluarga itu hangat, kemudian ya saling menjaga gitu kan, untuk saling mengamankan gitu kan. Ya Bandung, saya kira kalau kita boleh tanya semua orang Bandung, apakah Bandung kita ini baik-baik saja? Jawabannya sebagian besar mengatakan tidak. Mulai dari masalah sampah, masalah kemacetan, masalah lapangan pekerjaan, masalah aparatur, masalah pasar, banyak sekali. Dan kemudian ketika Abi berangkat haji sebagai petugas, fasilitatornya bertanya dulu, apa strategi Pak Haru membawa jamaah yang 410 itu berangkat dari Bandung selamat dan kembali pulang ke Bandung dengan selamat. Terus Abi bilang, jangankan membawa 410, saya membawa diri saya sendiri saja belum tentu bisa. Saya butuh hidayah, taufik, dan inayah dari Allah SWT. Saya butuh kerjasama dari semua petugas haji, dari semua jamaah haji. Maka insya Allah yang 410 itu bisa berangkat dan kembali dengan selamat. Dan kenyataannya 2022 itu 2 orang meninggal di kloter api. Jadi kita ini nggak bisa menyelamatkan Bandung sendiri seperti seorang Superman gitu. Superman itu nggak pernah ada. Superman itu cuma imajinasi. Atau kita melabeli Gotham City gitu buat Bandung, berharap ada Batman gitu. Nggak ada. Batman tuh nggak ada. Batman tuh adanya di film. Jadi ya karena diminta oleh teman-teman di PKS untuk maju jadi calon wali kota, walaupun dengan segala keterbatasan, baik pengalaman, kemampuan, tapi dengan kecintaan kita sama Bandung. Dan saya yakin yang mencintai Bandung bukan cuma Abi, bukan cuma Najla. Banyak orang yang juga sama. Mereka juga mencintai Bandung dan gak kepengen Bandung ini begini terus. Maka Abi yakin dengan jika memang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala terbaik untuk kemudian memimpin Bandung, maka Abi akan bersama dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Bandung, berkolaborasi membuat Bandung rumah kita, surga kita di dunia ini menjadi lebih baik ke depan. Jadi kamu gak usah khawatir, Abi tidak sendirian. Minimal kan sekarang Najla udah bantu kan, Algi udah bantu, dan banyak yang bantu Abi. Emang seharusnya pemimpin itu nggak single fighter sih, nggak one man show only gitu. Karena kan kota itu kan terdiri dari banyak elemen ya. Abi dulu suka bilang skema pentahelix. Ada pemerintah, terus akademisi, kemudian komunitas, media, sama swasta, bisnis kan. Kayak elemen-elemen itu kan sebenarnya harus bersinergi untuk bikin kota ini jadi lebih baik. Jadi pemimpin itu memang harusnya dia tuh bisa memfasilitasi dan bisa memberi ruang untuk elemen-elemen lainnya turut berkontribusi dengan bidangnya masing-masing. Dan kayak ada nggak sih Bi sebenarnya yang bisa aku dan teman-teman generasi muda lainnya bisa lakukan untuk mendukung gitu supaya kota kita jadi lebih baik? Kamu pernah ingat nggak? Kamu dulu pernah ngomong karena jadi anak Abi. Yang mana? Tapi karena Abi itu sibuk, akhirnya kan kamu harus mengerti bahwa jadi anak Abi itu nggak gampang. Kadang harus memecahkan masalah sendiri, ya kan? Atau Irsad mau berantem sama temennya karena dibilang politisi itu koruptor. Ya, satu hal lagi yang kamu harus tahu ya. Kadang dalam kepemimpinan itu kita juga harus berjalan sendirian ketika mereka yang kita ajak belum mengerti.
Jadi tidak selamanya ketika memimpin itu indah gitu. Orang sudah mengerti semua tentang apa yang baik buat mereka. Kadang mereka menolak untuk diberikan yang terbaik. Mereka menyukai apa yang mereka sukai, walaupun sebenarnya tidak baik buat mereka. Jadi sebagai pemimpin, kamu juga suatu hari akan jadi pemimpin. Sekarang kamu baru memimpin dirimu dengan suamimu gitu ya. Tapi suatu hari, karena memang setiap orang adalah pemimpin. Selain pemimpin itu melayani, pemimpin itu harus menciptakan kehangatan, menciptakan rasa aman, harus demokratis. Tapi kamu harus tahu satu hal, kadang dalam memimpin kita juga berjalan sendirian ketika orang yang kita pimpin belum mengerti kemana kita akan pergi, apa yang harus ditempuh, apa risikonya. Mungkin ada yang lebih tertarik untuk menerima uang 100.000, 200.000, 300.000, lalu dia memilih orang yang mengasih uang itu. Atau memilih pemimpin karena tampan, karena lucu, karena bisa bikin konten, bisa. Tapi sebetulnya dia tidak tahu ini mau dibawa kemana. Bisa. Sehingga besok apapun hasilnya, kita sudah berusaha mencintai Bandung. Dan kita serahkan nanti ke warga kota Bandung akan seperti apa pemimpin yang mereka inginkan. Jadi kita tidak dalam kapasitas kita memaksakan harus begini, harus begitu. Masa depan Bandung biar ditentukan oleh warga Bandung sendiri. Jadi di satu sisi kita boleh punya ide, boleh punya gagasan, boleh kita tawarkan, tapi kamu tidak boleh marah ketika tawaran kamu belum dimengerti. Mungkin tawaran kamu akan dimengerti suatu hari. Suatu hari itu bisa besok, bisa lusa, bisa 5 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun yang akan datang. Tapi sebagai pemimpin kamu harus bersabar. Jadi yang mau Abi pesankan buat Najla, buat Abizar, buat teman-teman kamu seusia kamu, ya kamu harus tampil jadi pemimpin, jangan jadi korban. Jangan jadilah player, jadilah pemimpin, bukan jadi korban. Karena itu pilihan. Kamu di kota Bandung ini bisa memilih jadi korban, bisa. Saya tidak bisa berkarya karena pemerintah, saya tidak bisa berkarya karena nggak ada modal, saya tidak berkarya, bisa begitu terus. Tapi justru bisa kamu pimpin teman-teman kamu supaya kemudian industri kreatif di Bandung menjadi maju, menjadi besar, menjadi kuat. Kan kemarin teman-teman yang mengeluh salary mereka di industri kreatif kecil. Ayo bikin salary kamu 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari apa yang kamu terima hari ini. Kemarin Abi lihat ada video ketika Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki tahun 45. Lalu sekarang Jepang membalas Amerika dengan bom setara dengan bom atom, itu bom kreativitas. Sekarang semua kebudayaan Jepang, makanan Jepang, mobil Jepang, semuanya ada di Amerika. Tanpa orang Amerika bisa menyetop kebutuhan mereka terhadap budaya Jepang, termasuk budaya Korea, dengan K-pop, dengan drakor, sampai Samsung yang mungkin harusnya kelasnya Vivo, tapi jadi sekelas dengan iPhone. Jadi kamu harus semangat, karena Najla, Abizar, industri kreatif itu masa depan Bandung, masa depan Indonesia. Jadi darah kamu darah pemimpin. Jadi panggilan itu harus kamu jawab. Silakan di dunia kreatif, silakan di dunia grafis,
tapi jadilah pemimpin di duniamu. Karena yang dibutuhkan sekarang itu pemimpin yang membawa mereka ke arah mana seharusnya mereka pergi, yang melindungi mereka, yang memberikan hak untuk mereka. Jangan sampai haknya tidak diberikan. Itu yang kita butuhkan sekarang. Bukan pemimpin yang gaya-gayaan, bukan pemimpin yang dia sedang ingin mengekspresikan dirinya bahwa dirinya adalah pemimpin yang hebat. Sebetulnya kita nggak butuh itu. Yang begitu cocoknya ada di drama aja cukup, di film aja. Tapi kalau di dunia nyata, kita butuh pahlawan yang dia bersedia berkorban, bahkan mungkin dia dilupakan. Itu yang sesungguhnya yang pahlawan yang kita butuhkan hari ini. Bandung bisa tetap seperti hari ini karena banyak orang yang tidak terkenal di Bandung. Mereka berkarya untuk Bandung dan gak dikenal sebagai pahlawan di Bandung. Jadi jadilah kamu pahlawan di Bandung. Ya, kalau misalnya bicara soal industri kreatif terus kota Bandung, kalau aku sendiri sih sebenarnya justru yang bikin Bandung itu jadi bagian dari diri aku, karena di kota ini tuh aku ketemu sama banyak orang-orang hebat gitu, banyak desainer-desainer hebat, banyak seniman-seniman hebat yang sebenarnya brand mereka, karya mereka itu udah go internasional gitu. Bahkan kalau misalnya mau diadu nih, brand internasional sama brand lokal Bandung tuh udah bisa banget. Jadi memang potensi di kota Bandung ini di bagian aircraft itu benar-benar besar banget, dan udah banyak orang-orang hebat yang ada di situ dan mereka terus berkarya gitu. Mungkin harapan dari aku buat Abi, kalau misalnya nanti Abi yang harus mengemban amanah menjadi pemimpin di kota ini, semoga Abi bisa memberikan ruang dan juga memfasilitasi semua orang di kiprahnya gitu untuk terus berkarya, terus berkontribusi untuk kota ini gitu. Sama-sama kita membangun kota ini gitu, bukan berjalan sendiri-sendiri, karena kan kota ini punya bersama gitu. Kota ini harus dicintai bersama-sama, bukan hanya untuk segolongan orang. Dan sebenarnya jadi ngingetin aku juga waktu akhir tahun kemarin pergi ke Surabaya sama nenek sama eyang. Dan ini sebenarnya awal dari adanya Kita Buka Suara. Waktu itu kan main ke Museum Pendidikan di Surabaya. Terus baca di display teks museumnya tuh kalau ternyata negara kita itu dijajah karena politik dan merdeka juga karena politik gitu. Nah sebenarnya dari kata-kata itu tuh entah kenapa tuh kayak ngena aja. Dan itu yang jadi mulai ngerti juga apa yang pernah Abi bilang gitu. Kalau mungkin anak muda masih kayak, aku pun waktu itu masih kayak nggak terlalu ngeh gitu. Dan terlalu sentimental atau kayak ya menganggap politik tuh, bahkan aku sendiri gitu, kayak ranah yang seharusnya dijauhi. Padahal kenyataannya selama ini kita sadar gak sadar bahwa segala aspek dalam kehidupan kita gitu, kayak aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, terus kreativitas, terus ya banyak aspek pokoknya itu tuh bisa dipengaruhi oleh kebijakan dari politik gitu. Karena kan banyak juga kayak hal-hal yang udah terjadi sebelum-sebelumnya, kayak kebebasan berpendapat, terus berekspresi waktu itu. Bahkan kayak orang mudah banget untuk kena UU ITE gitu kan. Padahal yang disuarakan juga untuk kesejahteraan atau keadilan masyarakat lagi gitu. Jadi sebenarnya itu ngebuka mata aku banget terutama gitu. Kalau ternyata ya politik itu bukan untuk kita jauhi gitu, tapi bagaimana supaya politik itu ya memang untuk kemaslahatan bersama gitu, untuk kesejahteraan masyarakat juga, bukan seperti yang banyak di media gitu. Kayak ya pasti memang ada oknum-oknum kasus kayak gitu, tapi kalau nggak ada yang mau di situ juga
ya kita nggak akan tahu gitu apa yang terjadi ke depannya kan. Dan sebenarnya juga kayak yang pernah aku bilang ke Abi, kalau misalnya kita juga nggak mesti kok harus ada di dalam dunia itu, di dunia politik gitu. Bahkan aku juga udah bilang ke Abi kayak kalaupun misalnya Abi ada di dalam politik, aku tuh harus selalu di luar politik supaya kita bisa saling ngasih pandangan yang berbeda gitu. Dan mudah-mudahan itu juga bisa membuat kita terus berkembang. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kayak pahlawan terus kepemimpinan gitu, role model pemimpin Abi itu sebenarnya siapa sih yang selama ini Abi teladani gitu? Iya, jadi kalau Abi itu kan ditanya ya, apa sih prestasi Pak Haruk? Sampai ada tim Abi yang nanya, saya tuh bingung mau jualan Pak Haruk. Sampai mau Abi pecat sebenarnya itu tim ya, dia nggak ketemu apa gitu. Tapi Abi juga ditanya, oh apa ya prestasi Abi juga, mungkin biasa aja gitu. Tapi kemudian Abi ingat sesuatu ya. Jadi kalau orang memeriksa di mana prestasi Abi, maka periksa tim Abi, periksa institusi yang Abi ada di dalamnya. Jadi Abi itu cuma bisa menyediakan panggung untuk siapapun yang mau tampil, silahkan. Sebetulnya bukan Abi yang hebat, tapi para pengisinya yang Abi kasih kesempatan itu untuk dia mengekspresikan kehebatannya. Jadi sekarang Abi maju jadi calon wali kota karena yakin orang Bandung tuh banyak yang hebat. Tinggal mereka dikasih kesempatan. Dan dengan begitu maka insya Allah Bandung akan jadi hebat. Gitu. Jadi pemimpin yang dikagumi banyak. Ada Jenderal Sudirman, ya, ada Bung Hatta, gitu ya, ada Bung Tomo, ya, mungkin bukan pemimpin sentral. Kayak misalnya kenapa Abi kagum sama Pak Sudirman, ketika sedang sakit, lalu Bung Karno menyatakan sebagai presiden, Pak Panglima kan sedang sakit. Lalu Pak Dirman bilang, yang sakit itu Sudirman. Panglima baik-baik saja. Kenapa Panglima tidak istirahat dengan saya di sini sambil memulihkan kondisi badan? Jenderal Sudirman bilang, saya ini tentara. Tugas saya memerangi Belanda. Pak Presiden tinggal saja di Jogja, biar kami berperang di luar Jogja. Karena kami akan tetap berperang dengan atau tanpa presiden. Jadi hal-hal seperti itu yang tertanam dalam jiwa Abi gitu. Mungkin Abi bukan pemimpin sentral gitu ya, yang paling tinggi, yang paling disorot, tapi Abi ingin memastikan bahwa semua tim bisa bekerja dengan nyaman dan memberikan hasil terbaik untuk kita semua. Bung Hatta juga ketika merasa dengan Bung Karno ini nggak cocok, daripada suami istri berantem di dalam gitu, ya sudah silahkan pimpin Indonesia oleh Bung Karno. Jadi kita bukan tipe orang yang harus saya gitu, semua oleh saya gitu. Ya, jadi ya menurut Abi Bandung ini udah hebat kok. Tinggal bagaimana orang hebat dikasih ruang. Dengan begitu mereka bisa berkarya. Makanya kalau Abi bisa ngomong sama komunitas kreatif di Bandung ya, kamu gak usah khawatir merasa yatim piatu. Kamu tuh gak sendirian, kamu tuh udah hebat. Tinggal kita bisa kolaborasi. Dan mudah-mudahan pemimpin di kota Bandung berikutnya, mereka yang bisa memberikan ruang kepada kalian untuk berekspresi, sehingga kamu lebih hebat lagi. Begitu Najee, tetap semangat. Abi juga. Ya kalau misalnya lihat kayak tadi berarti Sudirman kan Bi. Ya sebenarnya walaupun kayak banyak masalah gitu, rasanya ya kayak tiap buka medsos kayak scroll lagi ada masalah baru lagi. Dan sebenarnya
bikin hati meringis juga sih baca-bacanya gitu kan. Tapi mungkin ya supaya tadi kita punya pilihan gitu. Kita mau jadi korban atau mau jadi player kan. Kalau ternyata sebenarnya kita ingat lagi gitu, kayak tadi sejarah Indonesia kan, banyak kok sebenarnya pahlawan-pahlawan yang ya mereka tuh berjuang gitu untuk bikin negara kita merdeka gitu. Justru sekarang gimana supaya kita tetap menjaga api merdeka itu di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah zaman yang berbeda gitu. Tapi dengan mengingat kayak oh kita tuh punya tokoh-tokoh hebat kayak Kartini, terus kayak Raden Saleh, terus Dewi Sartika, terus Budi Utomo, Muhammad Hatta, itu sebenarnya bisa ngasih kekuatan supaya kita jadi bangga lagi gitu sama negara kita apapun yang terjadi. Justru kita juga harusnya jadi lebih semangat, terutama aku gitu harusnya jadi lebih semangat gitu karena perjuangan mereka tuh jangan terhenti tapi itu harus terus diupayakan. Menanti pemimpin yang engkau pilih, Kang Haru adalah harapan hati ini. Bersama Bandung kami yakini jalan ini.